Ya, kembali lagi di segmen Fundamental Pandit bersama saya Muhammad Reza Ilham Taufani, Equity Analyst CNBC Indonesia Research. Sore hari ini kita akan membahas sebuah emiten yang cukup menarik. Emiten ini mencatatkan pertumbuhan laba bersih pada kuartal pertama 2024-nya seiring dengan kinerjanya yang juga menunjukkan adanya perbaikan. Nah, langsung saja kita simak bagaimana sih sebenarnya bisnis dan juga kinerja keuangan dari saham keju ini dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi dari pergerakan pertumbuhan saham keju ini. Langsung saja kita simak di slide selanjutnya. Nah, kalau kita perhatikan, salah satu faktor yang menjadi daya tarik investor saat ini adalah saham keju ini mencatatkan pertumbuhan laba bersih pada kuartal pertama 2024. Kalau kita lihat chart yang berwarna biru ini menunjukkan adalah kinerja kuartal pertama 2024 yang menunjukkan mencapai 40 miliar rupiah. Yang mana kalau kita lihat sepanjang quarterly pada tahun 2023, perusahaan ini tidak sempat mencatatkan laba bersih yang mencapai 40 miliar. Bahkan ini terakhir kali dicapai pada kuartal kedua 2022 dan kuartal pertama 2022. Sehingga kondisi ini menunjukkan bahwa pada kuartal pertama 2024 ini perusahaan sudah mulai mencatatkan perbaikan kinerja seperti pada 2022 yang mana kita tahu pada 2023 perusahaan keju ini juga menunjukkan adanya tekanan, salah satunya dari ketidakpastian pergerakan dari harga bahan baku, kemudian ketidakpastian dari kondisi mata uang dan berbagai faktor yang juga turut menekan dari kinerjanya sepanjang 2023. Namun kalau kita perhatikan dengan adanya pertumbuhan pada kuartal pertama 2024 ini menjadikan adanya potensi bahwa keju ini akan menjadi kembali bertumbuh pada 2024 seperti yang sudah kita lihat pada periode sebelumnya pada 2019 hingga 2021. Emiten ini konsisten bertumbuh dengan pertumbuhan awalnya 98 miliar, 121 miliar secara keseluruhan dari total laba bersihnya dan pada 2021 bertumbuh hingga bahkan menyentuh 145 miliar rupiah dari sisi laba bersihnya. Nah, apakah kemudian dengan kondisi saat ini saham keju mampu menumbuhkan laba bersihnya pada 2024 seperti yang sudah kita lihat pada tahun 2019 sampai 2021? Apakah masih akan berlanjut dari kinerja laba bersihnya? Langsung saja kita simak faktor yang juga turut menyebabkan dari kinerja laba bersih saham keju. Kita akan saksikan di slide selanjutnya. Nah, kalau kita bicara terkait keju, tentu kita perlu memperhatikan bagaimana bisnis model dari perusahaan yang memproduksi produk keju. Nah, salah satunya adalah bahan baku utama dari pembuatan keju adalah susu. Kalau kita lihat, susu merupakan diolah kemudian menjadikan produk dan mampu menjadi whey, dan whey inilah yang akan menjadi sumber dari produk keju. Kemudian kalau kita lihat tentu dengan bahan baku utamanya dari produk keju adalah susu, tentu kita harus melihat bagaimana pergerakan dari susu. Kalau kita lihat pergerakan dari susu sejak tahun 2014 cukup bergerak volatil, berada di sekitar harga range seribuan. Kemudian kalau kita lihat ini sempat menunjukkan adanya kenaikan harga yang cukup signifikan pada sepanjang 2022. Namun seiring dengan sudah membaiknya dari sisi supply side, ini juga menunjukkan adanya penurunan dari harga dan kita melihat bahwa sepanjang 2024 harga pun lebih terkendali dibandingkan sepanjang 2022. Nah, dengan semakin terkendalinya dari harga susu, ini dapat menjadi peluang untuk saham keju itu mendapatkan keuntungan dari sisi marginnya. Karena kalau kita tahu, dengan margin yang ketika harga bahan bakunya itu menunjukkan adanya kenaikan, tentu perusahaan-perusahaan keju ini juga akan turut meningkatkan dari harga jual dari produk kejunya. Sehingga ketika harga susunya itu sudah atau harga bahan bakunya sudah mulai menunjukkan adanya penurunan harga, artinya perusahaan-perusahaan produksi keju atau barang baku yang hilir dari produk-produk susu ini akan mendapatkan keuntungan dari sisi marginnya. Sehingga ini menunjukkan semakin tebal margin yang diperoleh dari perusahaan keju, ini akan menjadikan keuntungan dari sisi net profit margin yang akan semakin tebal. Kemudian kita akan melihat laba bersih yang akan semakin tinggi dan kemudian kita akan tentu melihat bahwa ini akan menjadi dampak positif
kepada kinerja perseroan tidak hanya dari sisi laba bersih, tentu ini juga akan terdampak positif dari sisi cash flow, dan juga semakin baik cash flow dan laba bersih ini akan terdampak pada sisi balance sheet, dan juga ini akan berpotensi menjadikan dividen yang akan dibagikan semakin besar. Sehingga semakin terkendalinya dan harga yang juga semakin terkendali, ini dapat menjadi potensi bahwa saham keju kedepannya dapat menunjukkan adanya konsisten pertumbuhan seperti yang kita sudah lihat di slide sebelumnya, bahwa sepanjang 2019 hingga 2021 perusahaan saham keju ini dapat menunjukkan adanya konsistensi dalam meningkatkan dari segi laba bersihnya. Nah, kita juga perlu perhatikan salah satu faktor yang cukup menarik dari prospek saham keju. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini adalah chart dari pergerakan value share dari perusahaan produk dari salah satu saham keju ini, yaitu keju Pro Cheese. Nah, kalau kita lihat keju Pro Cheese, mereka sempat berada di level kedua atau di urutan kedua dalam posisi value share untuk produk-produk yang dijual di retail. Nah, kalau kita lihat pada awal 2023, mereka sempat memperebutkan untuk posisi pertamanya. Kemudian kalau kita perhatikan sejak bulan April, nah ini kita lihat posisi produk Pro Cheese, mereka menguasai pasar dengan terus konsisten berada di sekitar 30%. Dan kalau kita perhatikan, ini sempat menyentuh level tertingginya berada di 31,7%. Kemudian kita perhatikan hingga sepanjang tahun 2023 hingga berakhir pada Desember, market share atau value share dari perusahaan produk kejunya Mulia Bogaraya atau yang memiliki produknya namanya Pro Cheese, mereka menguasai pasar hingga 27,75%. Artinya dengan penguasaan dari produk keju ini menunjukkan adanya memang pertumbuhan, dan bahkan mereka dapat merebut pangsa pasar nomor pertama untuk produk retail. Sehingga bahwa kondisi saat ini menunjukkan bahwa kemampuan dari perusahaan untuk dapat melakukan penetrasi ke pasar. Mengingat bahwa produk dari kejunya Pro Cheese ini mulai gencar dikembangkan belakangan ini seiring dengan adanya pembelian saham dari Garuda Food, membeli saham Mulia Bogaraya, kemudian terintegrasilah dari sisi distribusi produknya, kemudian adanya penggunaan distributor dari SNS, sehingga semakin optimalisasi kinerjanya ini, semakin terdistribut dengan baik dari produk-produk Mulia Bogaraya, salah satunya adalah Pro Cheese. Dan kita melihat bahwa perubahan ini juga kita perhatikan di sisi retailer, terutama retailer modern trade seperti Alfamart dan Indomaret. Produk-produk dari Pro Cheese ini semakin tampak di sisi tampilan produk-produk yang ditampilkan di supermarket dan juga di modern trade. Artinya semakin kita dapat memperhatikan produknya di sana, artinya awareness ini akan meningkat, dan tentu ini akan menjadi opsi utama untuk masyarakat, terutama kalau kita lihat ini menunjukkan adanya keberhasilan dari peningkatan juga dari value share yang kita lihat dari value share untuk retail pada produk-produk Pro Cheese. Nah, lantas atas faktor-faktor tersebut, apakah layak untuk berinvestasi dari saham keju? Nah, faktor yang perlu kita perhatikan, terdapat beberapa faktor, yaitu terkait pertama, seperti yang sudah disebutkan bahwa kinerja finansial yang menunjukkan adanya perbaikan, ini menunjukkan bahwa kondisi finansial dari saham keju ini sudah cukup baik, dan ini menunjukkan adanya potensi pertumbuhan seperti yang sudah terjadi pada sepanjang 2019 hingga 2021. Kemudian kedua, kita juga perlu perhatikan bagaimana faktor kedua adalah penurunan harga susu. Penurunan harga susu ini akan menjadi potensi perusahaan untuk dapat meningkatkan dari sisi marginnya, sehingga keuntungan perusahaan ini akan semakin tebal dari net profit margin, dan ini akan membuat perusahaan dapat semakin mendapatkan keuntungan karena kenaikan harga produk, dan kemudian ketika harga produk telah dinaikkan, mereka less likely untuk menurunkan kembali harga produknya meskipun dari sisi COGS-nya mereka sudah menunjukkan adanya penurunan. Kemudian kita juga akan melihat dari posisi pemimpin pasar, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa kondisi Pro Cheese yang dapat merebut pangsa pasar utama hingga berada di
nomor satu untuk dari sisi penjualan produk keju dari sisi retail, tentu ini akan menyebabkan semakin terpenetrasi ke pasar, semakin penetrasi kepada market bahwa masyarakat untuk memilih produk keju, salah satunya terdapat opsi dari produk pro cheese. Sehingga dengan adanya tambahan produk ini, tentu ini akan menyebabkan dampak positif untuk penjualan atau awareness dari produk pro cheese. Kemudian kita juga perlu perhatikan bahwa faktor selanjutnya terkait dengan valuasi. Kalau kita lihat secara valuasi perusahaan keju apabila dibandingkan dengan peers-nya, misal kita melihat Campina. Campina merupakan perusahaan susu. Namun kalau kita perhatikan, Campina ini memiliki berfokus di bidang es krim yang juga berbasis bahan dasarnya adalah susu. Namun kalau kita perbandingkan antara bisnis dari keju dan juga bisnis dari es krim, yang perlu diperhatikan adalah produk-produk dari es krim memerlukan cost yang lebih besar, yaitu khususnya mereka memerlukan adanya freezer untuk penyimpanan dari es krim. Sedangkan kalau kita lihat untuk bisnis keju, mereka tidak perlu untuk menyimpan atau melakukan penyimpanan, sehingga faktor ini juga dapat menjadi pertimbangan untuk pilihan investor terkait bagaimana kita memilih dari saham-saham yang bergerak di bidang pengolahan dari produk susu. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana valuasinya. Nah, kalau kita lihat secara PE rasio dan juga PBV rasio, mungkin saham keju ini tergolong sebagai saham yang tergolong untuk premium. Namun dengan potensi pertumbuhannya apabila memang konsisten dan growth, ini akan menjadi peluang yang positif selama kita lihat 2019 hingga 2021 mereka konsisten untuk menunjukkan adanya pertumbuhan. Kemudian kita lihat pada 2024 ini ada potensi untuk perusahaan untuk kembali menunjukkan adanya pertumbuhan kinerja. Kemudian tentu dari berbagai faktor ini yang mendukung kondisi perusahaan dan utamanya terdapat story bahwa harga susu yang semakin terkendali. Ini dapat menjadikan kesempatan untuk investor mulai mengakumulasi. Mengingat kalau kita lihat dari chart harganya, saat ini harga saham keju itu pun sudah mulai terkoreksi. Namun demikian kita perlu perhatikan juga risiko-risiko dari perubahan harga susu. Apabila memang harga susu ini dapat kembali menunjukkan adanya lonjakan, ini akan dapat menyebabkan dari sisi cost atau COGS dari saham keju ini kembali meningkat. Sehingga akan mengerus dari margin perusahaan, kemudian ini juga perusahaan ini juga akan sangat bergantung dengan bagaimana kondisi-kondisi pasar. Apakah terdapat pesaing baru? Tentu dengan adanya datangnya pesaing baru dengan produk-produk dan inovasi yang baru, ini juga akan menjadi tantangan untuk perusahaan keju ke depannya. Namun demikian, kita akan kembali melihat bagaimana secara keseluruhan, bagaimana apakah perusahaan saham keju ini dapat menunjukkan pertumbuhannya ke depan. Ya, sekian penjelasan dari saham keju dari saya. Disclaimer on, keputusan investasi di tangan Anda. Saya kembalikan ke Maria Katarina. Terima kasih.